Saya ingin mengajak semuanya untuk melihat Quran surat Yunus ayat 14. Quran surat Yunus ayat 14. Yunus itu surat yang ke-10. Ya, oke. Sebelum saya masuk ke sini, saya tegaskan lagi yang tadi, ya. Ketika kita memandang laut hanya gelombangnya, kita melihat ada puncak, ada lembah, dan kita menganggap puncak dan lembah sesuatu yang berbeda. Betul? Tapi ketika kita memandang memandang laut dari asalnya, bahwa adanya gelombang itu semata-mata karena ada air, puncaknya juga air, dasarnya juga air, lalu kita tidak memandang lagi puncak dan dasar sebagai hal yang berbeda. Betul? Oke. Nah, kita akan menyatukan gelombang dengan air. Sebetulnya tidak perlu disatukan karena dia sudah bersatu. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran bahwa dia bersatu. Jadi kalau kita ini sebagai manusia adalah gelombangnya dan Allah itu airnya, jangan coba-coba memisahkan gelombang dari airnya. Karena ketika kita membicarakan gelombangnya saja, tidak dengan airnya, menjadi sesuatu yang berbeda. Manusia menganggap dirinya dengan Tuhan itu sesuatu yang berbeda karena dia sedang memisahkan gelombang dengan air. Nah, sekarang kita akan menyatukan kembali gelombang dengan air menjadi satu. Karena sebetulnya memang tidak bisa dipisahkan, cuma kita sendiri, pikiran kita sendiri yang memisahkan itu. Sehingga manusia itu merasa dirinya jauh dari Allah. Sehingga manusia itu merasa semua yang dia katakan tidak didengar oleh Allah. Manusia merasa bahwa doa-doanya tidak dikabul oleh Allah. Perasaan-perasaan seperti itu kalau masih ada pada diri kita, itu artinya gelombang dengan air masih berpisah. Nah, kita akan satukan kembali, ya, supaya kita tidak terus-menerus mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Baik, kita baca dulu ayat yang ke-14. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi mim ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu, ya, khalifah, ya, pengganti-pengganti di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Kenapa saya mulai dari sesuatu yang jauh sekali dengan pembukaan saya tadi, biar kita pusing lah gitu. Tapi nanti akan disatukan. Ya, biar apa hubungannya dengan tadi gitu, ya, gelombang dan air, biar pusing sekalian gitu. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kamu memperhatikan bagaimana mereka berbuat. Nah, pertanyaannya, siapa mereka ini? Harus dicari dulu. Sekarang ini kita nih oleh Allah dikukuhkan sebagai penerus. Kan pengganti kan? Penerus itu pengganti. Gitu. Nah, kita ini akan menjadi pengganti, akan menjadi penerus yang baik. Kalau mereka yang mau diganti juga baik-baik saja, ya kan? Nah, ini persoalannya, mereka yang mau diganti pun tidak rela untuk diganti dan diteruskan. Jadi coba perhatikan, kalau kita lihat daun yang muda, kemudian lama-kelamaan dia menua menjadi hijau, bahkan hijau kehitam-hitaman, dan lama-kelamaan dia menjadi menguning. Dan setelah dia kuning, kemudian dia pamitan kan, dan kemudian dia jatuh. Gak kemana-mana, jatuhnya di bawah situ. Setelah jatuh, dia juga merelakan dirinya untuk menyatu dengan tanah, membusuk bersama tanah, dan menjadi kompos, menjadi mineral-mineral tanah. Dan setelah menjadi lembut dan menjadi mineral tanah, diserap lagi kan oleh akar, disampaikan pada tempat yang ditinggalkannya. Lalu di tempat yang ditinggalkannya itu sudah tumbuh daun muda. Betul enggak? Indah sekali sebetulnya. Ya.
Jadi daun yang menguning itu ketika dia jatuh, dia kemudian merelakan diri untuk menyatu dengan tanah karena dia ingin memberikan energi baru pada daun muda. Dan di tempat dia jatuh sudah tumbuh daun muda. Itu suatu proses pergantian yang sangat rileks, sangat natural, sangat alamiah, dan di situ tidak ada demo, tidak ada kampanye, tidak ada apa, dan begitu rela. Ya, karena yang lama rela digantikan dengan yang baru karena merasa saya sudah saatnya untuk melebur kembali dengan asal saya. Jadi mungkin daun kuning lebih mulia daripada manusia yang serakah dengan jabatan ya. Saya tidak cerita soal kuningnya sesuatu, tapi ini kuning daun ya. Saya cerita tentang daun yang kuning, lebih mulia itu. Saya bukan cerita kuning yang lain, khusus daun yang kuning. Proses pergantian itu begitu natural, begitu alamiah gitu ya. Tetapi kita sebagai manusia itu yang senantiasa mengejar, kemudian mencoba mempertahankan status quo. Dia tidak mau berakhir, itu karena memandang awal dan akhir itu sesuatu yang berbeda. Dia memandang titik awal dan titik akhir itu dua titik yang berbeda, gitu loh. Dia tidak sadar bahwa titik awal adalah titik akhir. Dan sebetulnya tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau kita masih memandang kelahiran itu sebagai awal dan kematian sebagai akhir, itu salah, itu garis itu. Garis itu. Kalau garis itu berawal satu titik, berarti titik yang lain. Harusnya kita tidak lihat garis, kita harus lihat lingkaran. Makanya huruf pertama juga di dalam Al-Quran huruf ba, itu di bawahnya lingkaran itu sebetulnya. Lingkaran yang sempurna yang bernama titik. Makanya kun hijatnya ilmu sebenarnya titik. Jadi kalau kita sudah tahu ilmu tentang titik, itu sudah nyampe sebenarnya pada kun hijatnya ilmu. Kalau titiknya masih kosong, belum penuh, ya itu ya belum ngerti apa-apa. Titiknya harus penuh. Seperti titik yang ada di bawah huruf ba itu. Nah, jadi kalau kita ini sekarang pengganti, pertanyaannya kan mengapa harus diganti? Kan gitu. Lalu mengapa penggantinya saya? Gitu loh. Jadi jangan GR dulu. Wah, saya sekarang jadi pengganti gitu yang lama. Karena yang lama tidak lebih baik daripada saya, begitu. Oke, kita akan bahas agak dalam. Nah, tapi kalimat yang terakhir ini coba perhatikan. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi ini sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Nah, jadi kalau kamu di sini adalah kita ini sebagai pengganti-pengganti generasi yang lalu Allah sekarang ini kan setelah mengganti dengan generasi kita ini, Allah kan memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Kan gitu. Nah, lalu yang harus dicari itu mereka di situ siapa yang diganti itu. Nah, kita cari dulu mereka itu. Mundur ke belakang. Lihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dhalamu wa ja'athum rusuluhum bil bayyinah wa ma kanu liyu'minu kadzalika nazil kaumal mujrimin. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu. Nah ini, ketika mereka berbuat kezaliman, ya, padahal rasul-rasul mereka, waja'athum rusuluhum, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka membawa apa? Membawa bayyinah, membawa sesuatu yang terang benderang. Kalau di sini dikatakan membawa keterangan yang nyata, ya. Kemudian wa ma kanu liyu'minu, tetapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kalau begitu, mereka di sini yang digantikan oleh kita itu adalah orang-orang yang sebelum kita
Ya kan? Yang telah binasa, kebinasaan mereka itu disebabkan mereka berbuat zalim. Kezaliman mereka yang paling utama adalah ketika mereka tidak mau mengimani apa yang bayinah yang dibawakan oleh para rasul. Nah, jadi sebetulnya ada harapan dari Allah kepada kita-kita yang kemudian menggantikannya itu menjadi orang-orang yang tidak zalim lagi, menjadi orang-orang yang tidak menolak lagi apa-apa yang disampaikan oleh para utusan Allah terdahulu, yaitu tentang bayinah, tentang sesuatu yang sudah terang benderang, tentang sesuatu yang sudah nyata senyata-nyatanya. Nah, berdasarkan dua ayat ini sebetulnya Allah ya ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengganti yang lalu dengan yang kemudian itu, yang kemudian diharapkan menjadi lebih baik ya. Nah, lebih baiknya itu ditandai dengan kemampuan dia untuk bisa menerima seutuhnya apa yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada para utusannya, yaitu bayinah tadi, sesuatu yang sudah terang benderang, kebenaran yang nyata gitu. Tetapi kenyataannya justru umat yang kemudian ini ternyata tidak menjadi lebih baik dari umat yang terdahulu. Berarti umat yang kemudian pun akan mengalami kebinasaan juga. Dan terus menerus seperti itu kan. Terus menerus seperti itu, tidak ada akhirnya. Nah, itu sebabnya tugas para pengganti yang sekarang ini tiada lain adalah memutus karma-karma masa lalu, memutus tindakan-tindakan kita masa lalu, supaya tidak terus-menerus untuk menimbulkan suatu akibat di masa-masa yang akan datang. Harus diputus di dalam kehidupan yang sekarang ini. Jadi konsepsi tentang laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Jadi sebetulnya hukum sebab akibat ini harus diputus oleh kita sekarang. Ya. Jadi kalau misalkan hari ini ada orang yang tiba-tiba marah sama kita, ketika kita sadar bahwa sesungguhnya di masa lalu mungkin kita pernah marah pada orang, kemudian kita biarkan orang itu marah dan memaafkannya, itu memutus. Tapi kemudian kita marah kembali, pertama yang lalu sudah diganti, dan kedua kita sedang membuat suatu tindakan baru untuk harus diganti pada kesempatan yang akan datang. Mendingan kalau sudah selesai di kehidupan yang sekarang. Kalau tidak selesai dalam kehidupan yang sekarang dan sebelum kita menggantinya keburu mati, kan itu menjadi suatu timbunan energi. Timbunan energi negatif yang harus dilepaskan sebelum kita kembali kepada Allah dengan damai. Oke. Sekarang turun dulu ke ayat yang ke-11. Oke, kita lihat. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimang di dalam kesesatan mereka. Mohon maaf. Ayat ini menegaskan kepada kita, mohon maaf saya akan bacakan bahasa Arabnya supaya kita tidak alergi. Ya, panazarul ladzi la yarju liqa'ana. Itu. La yarju. La itu tidak, yarju itu berharap. Liqa'ana, jumpa denganku. Saya juga menjadi bingung ya. Ini kalimat mau diterjemahkan apa? Liko itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya jumpa. Karena kalau diterjemahkan jumpa, terlalu banyak orang yang alergi dengan kata jumpa dalam bahasa Indonesia. Padahal bahasa Arabnya liko. Kalau diterjemahkan menjadi salah, tidak diterjemahkan gak ngerti kan gitu. La fanazalul ladzina la yarju liqa'ana. Nah, jadi sebetulnya yang menyebabkan seseorang itu akan terus-menerus bergelimang di dalam kejahatan
Kejahatan yang dimaksud itu bukan sekedar korupsi sebetulnya. Bukan sekedar menjas orang sebetulnya. Tapi kejahatan yang harus kita hindari justru adalah kezaliman pada diri sendiri. Nah, salah satu kejahatan pada diri kita adalah membiarkan diri kita dihantui oleh rasa takut dan khawatir. Itu sebenarnya suatu kejahatan. Tetapi kan kita tidak merasa kalau kita membiarkan diri kita berada dalam rasa takut dan khawatir yang terus menerus, rasanya kita tidak berbuat jahat pada diri kita. Itu bahasa Quran, itu zalim itu. Nah, sekarang kita juga akan periksa hari ini, apakah kita juga masih sering berbuat jahat pada diri kita, ya kan? Nah, sebelum itu naik dulu pada ayat yang ke-10. Sudah? Oke. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saya terjemahkan secara biasa. Doa mereka di dalamnya. Nah, ini doanya di dalam. Jadi doanya di dalam ini, bukan di luar. Doa mereka fiha, di dalamnya. Nah, kita harus cari di dalam mana. Ini saya hari ini ceramahnya kayak pasal aja, loncat-loncat. Supaya pusingnya banyak gitu kan. Nanti saya satukan semuanya. Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma. Nah, ini subhanakallahumma tidak diterjemahkan. Jadi kalau kita doa katanya harus subhanakallahumma. Kemudian wa tahiyyatuhum fiha, dan salam penghormatan mereka ialah salam, yaitu salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir dari doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kenapa doa yang terakhir yang diajarkan kepada kita itu, ya kan, doa yang terakhir, doa yang ketiga itu kan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, betul enggak? Kemudian kita doa dan ujungnya itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong diperhatikan karena Allah mengajarkan kepada kita sebaik-baiknya doa adalah yang dipungkas dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau dakwah diartikan doa. Gak apa-apa, secara syariat juga kita tetap harus berdoa ya. Cuman kan tingkat spiritual seseorang itu ya di dalam berdoa juga sangat berjenjang. Nah, yang sudah mencapai tingkat spiritual yang tertinggi, dia sudah tidak minta apa-apa lagi kepada Allah kecuali minta yang dua saja. Yang pertama, mohon diberikan keikhlasan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Yang kedua, mohon diberikan kesanggupan untuk menunaikan hak-hak Allah.